Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summum bu'mun umyun fahum la yarji'un. Shadaqallahul azim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada Jumat yang penuh barokah ini Allah Subhanahu wa taala masih menitipkan kepada kita satu nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat hidup. Terlebih nikmat istiqomah untuk tetap berazam diri kita masih menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga nikmat yang Allah berikan ini mampu kita hargai, mampu kita maknai, mampu kita syukuri, dan mampu kita pergunakan kepada jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapapun kita mengalami berbagai masalah, mengalami berbagai cobaan, mengalami berbagai kesulitan, bahkan mengalami berbagai problem dalam kehidupan kita, ketahuilah bahwa sesungguhnya cobaan yang kita hadapi adalah sebagai salah satu batu tangga untuk memperkuat diri kita agar kita tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berpaling dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita menghindar dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita lari dari kenyataan, kita mencoba untuk lari dari keyakinan kita, maka sesungguhnya kita sedang mengalami sebuah bencana yang besar untuk kemudian tidak mampu kita melihat kebahagiaan yang lebih hakiki, yaitu di akhirat sana. Nah, untuk itu hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan kita dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, ayat yang begitu pendek ayatnya, yaitu ayat 18. Allah sebutkan summum bu'mun umyun fahum la yarji'un. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mereka itu tuli. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pendengaran, panca indera berupa telinga. Namun hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan untuk kita sholat, Allah perintahkan untuk kita baca Al-Quran, Allah perintahkan untuk berzikir, itu tidak dipergunakan untuk segera melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita sudah summum, ya, sudah ditulikan pendengaran kita oleh syaitan laknatullah alaih, sehingga apapun yang kita dengar dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan corong pengeras suara itu di hadapan kita, maka sesungguhnya kita tidak akan mau mendengar. Namun apabila telinga kita ini jauh dari syaitan laknatullah alaihi, dari godaan syaitan, maka insyaallah kita akan mampu mendengarnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala summum bu'mun, Allah sudah membisukan kita. Kalau Allah sudah membisukan kita, berarti mulut kita ini, panca indera yang berikutnya adalah mulut, maka kita tidak bisa lagi berbicara.
tidak bisa lagi menyampaikan dakwah, tidak bisa lagi menyampaikan kebenaran, tidak bisa lagi menyampaikan pesan-pesan kebaikan gitu. Karena kita sudah bisu. Apalagi sidang jamaah yang dibawa Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah bisukan fisik kita itu untuk melafazkan. Ya. Ya. Summun bukmun, kita dibisukan. Jadi walaupun kita memiliki mulut untuk bisa mengunyah, untuk bisa menelan, untuk bisa tempat memakan, untuk bisa berfungsi sebagai berbicara, namun sesungguhnya mulut ini adalah sudah dibisukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan yang bersumber dari Al-Qur'anul Karim. Summun bukmun umyun. Ya. Allah berikan mata, umyun. Ya, umyun adalah mata. Tetapi mata kita tidak kita pergunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita sering melihat kemaksiatan, kita sering melihat kemungkaran, tapi kita mengabaikannya. Sehingga apalagi mata ini sudah bercampur dengan pemandangan-pemandangan yang menjerumuskan kepada jauhnya hati ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Summum, telinga kita, bukmun, mulut kita, summun bukmun umyun, mata kita sudah tidak ada lagi difungsikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika tiga macam maca indera ini sudah dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak difungsikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, ingatlah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah menjauhkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sangat vital. Mata, telinga, mulut bisa menyampaikan dakwah, tetapi karena kita sudah dibungkam mulut itu, kita tidak mau menyampaikan dakwah, bahkan tidak mau menerima dakwah. Telinga demikian juga berfungsi, dua telinga kita tapi tidak mau mendengar kebaikan. Bahkan mata kita melihat kemungkaran, melihat duri tengah jalan, melihat sampah, sudah tidak risih lagi, dan seterusnya. Maka sesungguhnya maca indera ini tidak berfungsi dalam kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sesungguhnya kita memilikinya, berfungsi secara fisik, mata berfungsi secara fisik, mulut berfungsi secara fisik, tetapi tidak ada kebaikan yang muncul dari ketiga manca indera yang kita miliki itu. Maka itu sesungguhnya sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini semua sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang bisa kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala? Sehingga dalam lanjutan ayat itu disebutkan fahum la yarji'un. Apa kata Allah? Sehingga mereka tidak akan pernah kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan pernah kembali kepada jalan-jalan kebenaran, meskipun kebenaran itu sampai di telinga kita, sampai di matanya, sampai didengarnya, itu semua akan terabaikan oleh dirinya. Kenapa? Karena Allah sudah menutup ketiga fungsi tadi untuk kepada kebenaran. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Firaun kurang apa? Qarun kurang apa? Semua tidak mau menerima kebenaran dari ajaran Nabi. Walaupun sesungguhnya mereka memiliki fungsi mata yang bagus, telinga yang bagus, mulut yang bagus, tetapi hakikatnya itu tidak berfungsi di mata Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, kesempatan yang mulia ini mari kita gunakan panca indera kita yang disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an, Quran surat Al-Baqarah ayat 18 itu bisa kita fungsikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak saudara-saudara kita yang mempunyai paras yang ganteng, paras yang cantik, tetapi sayang, ya,
panca indera itu tidak difungsikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih banyak memilih kepada jalan-jalan yang di luar dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Selagi masih kita diberikan kesempatan hidup, yuk kita gunakan kesempatan ini untuk meraih ridho dari Allah Subhanahu wa taala, meraih kebahagiaan yang hakiki, yaitu mendapatkan sisi kebaikan dari agama yang kita cintai ini, sehingga kita lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Faqur rabbir firu anta khairur rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.